rasanya ya bahwa di samping kita merasakan pandemi dengan berbagai implikasinya, terlalu banyak sungguhnya hal-hal yang mesti kita syukuri selama pandemi ini. Bagi orang yang berada, ini kesempatan untuk berbagi, menolong orang yang kurang beruntung. Kemudian kita juga memperbanyak silaturahmi. Berapa teman-teman saya cerita ini, Mas Pramu dan kawan-kawan, selama pandemi ini sholatnya, doanya lebih khusyuk gitu. Spiritualitasnya itu naik. Gitu kan. Nah ini rezeki lain, sisi lain rezeki. Rezeki kan tidak harus uang ya, bahwa menambah ketakwaan juga rezeki dari Tuhan. Kemudian keluarga juga lebih hangat, konsolidasi keluarga. Ini juga satu syukuran tersendiri. Ada berapa orang tua, tapi sudah bukan giliran kita lagi ya, semakin bisa mengapresiasi betapa beratnya jadi guru di sekolah itu. Ini beratnya sangat menghayati. Ketika anak-anak di rumah itu ternyata mengajar anak tidak mudah. Nah, begitulah kira-kira guru di sekolah itu. Sehingga sekarang banyak orang tua yang berempati kepada guru-guru karena tidak mudah mengajar anak. Kemudian juga kita bisa silaturahmi, dosen-dosen mengajar, ruang untuk berbagi, belajar mengajar juga semakin terbuka. Ini selama pandemi ini. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Semula Mas Pramu ini sebenarnya tidak mau acara ini. Tidak mau. Dia bilang, ya rasanya apa ya, orangnya kan sangat humble Mas Pramu itu. Padahal setelah saya baca bukunya ini luar biasa. Ini harus apa ya, dibaca, dibagi gitu. Terus saya bilang, oh deh Mas, yang undang saya deh, bukan sampean gitu. Jadi setelah saya paksa-paksa dia baru mau. Semula tidak mau gitu. Jadi saya ngundang teman-teman saya. Oleh karena itu terima kasih pada Pak Purnomo ini yang hadir malam hari ini untuk berbagi. Ini kawan lama, jadi tahu betul siapa Pramu dalam usaha bidang energi dan sebagainya. Lalu Pak Iwan Praitno, Pak Gubernur juga ini sebagai mitra dan juga tahu betul bagaimana kiprah Pak Pramu belakangan ini dalam mengembangkan geothermal di Sumatera. Kemudian ada Pak Sufyan Jalil, juga kawan lama Mas Pramu, dan juga Bu Ratna, ini seorang pendidik. Nanti kita minta untuk memberikan komentar, dan juga Mafasil Jalal, ini juga seorang pemikir, pengamat pendidikan yang juga kawan dekat dengan Mas Pramu dan Mbak Yeni. Dan di sini juga kawan-kawan dekat nanti yang kita minta ya, ada Pak Lulu, ini tokoh panggung sama-sama Mas Pramu ini. Ini kan pencinta aktor apa ya, dunia panggung rupanya. Dan beberapa nama-nama lain, ada Pak Humayun Busha. Dan nanti tolong Mas Pramu kirim ke aku nama-nama lewat handphone ya Mas Pramu, WA. Siapa teman-teman Mas Pramu yang mungkin saya belum akrab banget, siapa yang nanti diminta sharing ya, tolong kirim WA ke saya untuk saya sampaikan. Tentu ini semua istimewa, sebab kalau nggak dekat tentu nggak akan hadir pada malam hari ini. Sehingga kalau toh nanti ada yang bicara itu ya mohon izin karena waktu terbatas, anggap aja mewakili teman-teman dekat itu. Karena kalau masing-masing bicara tentu waktunya banyak sekali. Nah, ini kami minta 4 orang pertama, kalau masing-masing 10 menit sudah 40 menit. Nanti selebihnya mungkin bisa berbagi 2-3 menit untuk memberikan satu ya kesaksian, pandangan, atau doa juga boleh untuk kita semuanya. Yang pertama ya, ini kami minta Mas Purnomo Yusiantoro dulu. Ini seorang teman lama yang tahu betul siapa Mas Pramu sebagai satu tokoh, aktor, pelaku dalam usaha pengembangan energi di Indonesia. Barangkali begitu, 10 menit cukup ya Pak Pur ya? Iya, cukup. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati sang pengantin Pak Supramu Santosa beserta Yeni itu di belakangnya itu. Lihat. Ya, apa kabar? Kemudian
Mas Komarudin Hidayat, teman lama saya, Mm-mm. Pak Sofyan Jalil, juga teman lama saya, Pak Irwan Prayetno, kemudian Pak Fasli Jalal, dan mungkin semua teman-teman yang hadir yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya pertama ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan untuk acara bedah buku The Power of Dream and the Prayers yang ditulis oleh sahabat saya Pak Pramu ini. Saya sebetulnya kenal Pak Pramu itu sejak tahun 90-an. Pada waktu itu Pak Pramu sebagai pimpinan salah satu perusahaan gas ikut Suspi Migas, kursus pimpinan minyak dan gas bumi di Surabaya. Ya, jadi 30 tahun yang lalu Suspi Migas itu dibayangkan kayak Sesko. Jadi di pemerintahan itu ada Suspi Migas, Bank Indonesia. Kalau di militer itu ada Sesko darat, laut, udara. Pak Pramu sudah termasuk pimpinan di salah satu perusahaan minyak dan gas yang kemudian masuk ke dalam Suspi Migas. Saya sendiri waktu itu sebagai panitia membantu mengorganisasi acara tersebut. Jadi perjalanan Pak Pramu ini selama 70 tahun memang patut diukir. Saya sudah baca bukunya, saya sudah dikirimin bukunya, di mana menggambarkan perjuangan yang tidak kenal lelah sebagai profesional dan kemudian menjadi pengusaha besar. Tokoh ini merangkak dia awali tahun 68 pada waktu itu sebagai pekerja lapangan. Jadi di bukunya itu ada gambar Pak Pramu jadi roughneck waktu itu. Saya SMA ya di daerah Masalembo, di Pulau Masalembo, hebat sekali di perusahaan minyak internasional. Kemudian yang hebat lagi Pak Pramu ini memberanikan diri berangkat ke California. Ya. Mungkin saya boleh katakan dengan modal dengkul begitu dia harus belajar sambil bekerja. Ya. Beliau menyelesaikan studi S1, S2-nya di California University di Berkeley. Ya, karena katanya waktu itu ingin ke Berkeley karena diinspirasi tahun 60-an itu ada mafia Berkeley yang menjadi banyak tokoh-tokoh kemudian di Indonesia. Ya, prinsip yang saya lihat yang baik dari Pak Pramu ini adalah bekerja sambil belajar, belajar sambil bekerja. Satu hal, yang kedua lagi adalah ora et labora. Jadi berdoa sambil bekerja. Itu salah satu hal yang menonjol, itu beliau itu membuat masjid di desanya untuk sang ibu dan sang ayah yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk masyarakat setempat. Kemudian tahun 2003, Pak Pramu ini memberanikan diri meninggalkan zona nyaman. Kenapa saya katakan zona nyaman? Karena Pak Pramu ini kemudian membuat perusahaan energi yang mempunyai risiko dan ketidakpastian tinggi. Star Energy. Dan tidak hanya itu, kemudian mengembangkan diri menjadi Supreme Energy. Nah, ini karena didukung juga oleh jaringan network dari Pak Pramu yang cukup luas. Ya. Dan sekarang berhasil membangun pembangkit listrik dari panas bumi. Jadi buku ini sangat baik sekali. Ya, itu satu kenangan yang manis untuk kerabat, sahabat, kenalan dekat kita. Ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi suri tauladan bagi generasi muda Indonesia. Buku ini penting. Ya, jadi Pak Pramu saya pesan ini mesti disebarluaskan. Ya, ke perguruan tinggi, disebarluaskan ke cepu terutama untuk kemudian mereka bisa belajar dari perjalanan hidup Pak Pramu. Sebagai sahabat, sebagai penutup, ya, saya ada pesan dan kesan untuk Pak Pramu ini. Ya, terus dilanjutkan karya-karya yang sudah dicapai pada saat ini. Ya. Berikan bimbingan untuk putra putri Pak Pramu, saya kira keluarga bahagia, putra putrinya juga sudah dewasa dan berkembang dalam mengalami perjalanan hidup ini. Juga saya ungkapkan selamat untuk istri tercinta Yeni. Yang saya nggak menyampaikan Ibu Pramu Santoso.
karena begitu dekatnya hubungan keluarga kita, jadi saya panggil saja. Ya, Yen selamat ya, dia mendampingi suami, mendampingi suami tercinta. Nanti sebentar lagi Mbak Lis mungkin juga akan join kita nanti. Saya bilang ya ini ada itu, saya bilang. Ya. Untuk putra putri keluarga Pak Pramu terus ya, begitu juga sang ayah, ya. Semoga bisa dilakukan untuk yang terbaik untuk keluarga dan untuk masyarakat negara. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Pak Komarudin. Saya berdoa untuk Pak Pramu dan Ibu untuk ini, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberi rahmat dan hidayahnya, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur. Dari pergaulan selama 30 tahun lebih di ringkas, jadi tentu saja kita bisa membayangkan andaikan waktunya kasih 3 jam pun nggak akan habis-habisnya diceritakan. Tapi yang saya terkesan Pak Purnomo dari dulu angger aja tetap sehat gitu. Sekarang rambutnya semakin putih, sudah meninggalkan dunia hitam ya. Semakin putih, semakin wise gitu. Makasih Mas Pur. Sekarang kita loncat ke ya, dari awal sekarang loncat ke akhir. Jadi sekarang Pak Irwan ya Prayitno, yaitu Gubernur Gubernur Sumatera Barat. Nanti di tengah-tengahnya kita minta nanti udah Fazli dan Pak Sufyan Jalil. Sekarang Pak Irwan Prayitno bagaimana kiprah terakhir, bukan terakhir ya, belum terakhir, kiprah hari ini, episode akhir hari ini di Sumatera Barat. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih Prof. Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Begitu semua, Pak Supramu, Bu Yeni dan juga Pak Purnomo yang saya hormati. Ini kalau disebutkan satu-satu panjang dan banyak kenal semua. Saya sebutnya dengan Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, Mas Penjalil dan Ibu. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Jadi Pak Komarudin, saya pakai pantun ya. Iya. Pakai pantun saya. Nasinya putih seorang Padang, kuninglah padi seorang Gitar. Terima kasih saya telah diundang untuk menjadi narasumber. Dan ini adalah suatu kehormatan bagi saya. Dari sekian banyak mungkin kenalan Pak Supramu, tapi saya diminta untuk memberikan satu testimoni begitu. Hajuta sampan sampai Muara dan juga jamu dan buah markita. Untuk hormatan saya dapat berbicara mengomentari bukunya Pak Supramu. Jadi buku ini luar biasa. Jadi kalau cerita kenal dengan Pak Supramu tahun 2002, mungkin waktu itu kita di Houston, di Texas ada kegiatan pemerintah sebagai ketua komisi energi DPR RI. Itulah kenal pertama. Dan seterusnya tentu komunikasi jalan sampai hari ini. Jadi mungkin banyak, kalau betul kata Prof. Komarudin, kalau dibicarakan tidak cukup karena banyak hal yang bisa dan patut kita jadikan toladan dan inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi generasi muda yang juga pada kali ini saya lihat banyak ikut juga di acara Zoom ini. Jadi ini suatu hal yang luar biasa dituangkan dalam buku yang tentu bisa menjadikan satu bacaan dan panduan bagi khususnya generasi muda. Besar kandangnya titik angka, kecil kandangnya titik sarati. Padahal isinya buku sudah luar biasa. Baca bukunya pun sangat menginspirasi. Jadi sudah anggap nih betul tadi disebut oleh Pak Purnomo, luar biasa yang tertuang dalam bukunya paripurna sekali. Buah kelapa jatuh sendiri, berlubang batoknya tak berguna. Tak apa yang akan saya komentari karena isinya sudah paripurna. Jadi mungkin begini, saya rasa satu teladan yang bisa diambil dari Pak Supramu dan buku dan bisa ditiru, bisa dicontoh oleh generasi muda untuk menjadi sukses. Jadi sukses itu tidak perlu diawali dengan modal yang besar sehingga jadi pengusaha besar, tidak. Karena Pak Supramu mencontohkan, membuktikan dengan modal dengkul tadi kata Pak Nomo itu bukti nyata bisa sukses. Ini juga dengan ilmu pas-pasan. Jadi ilmu pas-pasan juga tadi disebutkan
SMA, tamat, bahkan dalam tulisannya tukulnya pun 400-an, itu dengan anak-anak Pak Pramu dan anak kita saat ini, tapi modal itu pergi ke Amerika. Nah, jadi dengan modal apa yang sesungguhnya adalah kesungguhan, keseriusan dan karakter beliau yang menjadi modal, bukan uang, bukan juga ilmu yang banyak, tapi kesungguhan, keseriusan itulah yang menjadi teladan. Salah Polo bawa ke Medan, dibawa ke ini beserta semangka. Seorang tokoh yang menjadi teladan, tokoh seperti inilah yang sangat langka. Ambil nyiru, ambil pisau, hati-hati tergoris pedang. Banyak yang ditiru dari beliau, orang yang sukses di segala bidang. Jadi mungkin generasi muda yang hadir sampai 265 nih banyak nih Pak Supramo, luar biasa. Tadi kalau 100 banyak yang kecewa tadi itu. Ada hal-hal yang mungkin bagi generasi muda perlu contoh dari beliau, dan tentu saya sendiri juga akan mencontoh dan selalu beberapa karakter teladannya. Ini supaya cepat saya bacakan dengan pantun saja. Mungkin bagi generasi muda yang ikut di sini yang tidak membaca bukunya, saya akan ramu dalam pantun saja. Elok dites membeli mobil, dites jauh tekanlah gas. Orang yang sukses dan berhasil, sungguh-sungguh dan pekerja keras. Jadi beliau ini pekerja keras, sungguh-sungguh luar biasa kalau dilihat dari bukunya. Jadi buruh, jadi pelayan restoran, luar biasa. Mungkin suatu kondisi keadaan yang bisa menantang jadi modal untuk sukses ke depan. Dan berani, sedikit nekat begitu datang ke Amerika. Ya, tadi modalnya kata Pak Pur, modal dengkul, ya, itulah dia Pak Supramo. Dan itulah modal sukses juga. Berani, nekat, ya. Tentu perhitungan juga mestinya. Jalannya ganda satu arah, kanan kiri diberi sekat. Tak ada kata menyerah, orang yang berani dan sedikit nekat. Tapi pastilah Pak Supramo orang yang cerdas, smart, dan juga modal yang dijadikan sebagai dasar untuk sukses ke depan juga. Batu cadas, batunya kasar. Berjalan kaki usah injakan, smart, cerdas, serta pintar, serta berani mengambil tindakan. Jadi tindakan berani mengambil kuliah, ninggalin kuliah yang sudah tadi kata Pak Pur udah dalam zona nyaman, ditinggalin untuk keluarganya, untuk orang tuanya, luar biasa. Tapi tindakan diambil berani dan juga mengambil keputusan juga berani, punya visi, punya misi, punya semangat, punya cita-cita. Saya rasa generasi muda nih hidup harus punya cita-cita, harus punya apa yang dituju ke depan, dan harus dengan proses yang diikuti dengan semangat dan insya Allah sukses. Duduk di peti, pindah ke kursi, jual pepes di hari Selasa, punya visi dan juga misi, semangat untuk suksesnya luar biasa. Jadi ada juga generasi muda sekarang Pak Pramo. Ini anak-anak kita juga, mudah-mudahan bisa juga terinspirasi oleh Pak Pramo ini. Anak kita ini kerjanya milih-milih. Generasi muda ini milih-milih. Nah ini, wahai generasi muda, ikutilah Pak Pramo nih yang luar biasa sukses. Nggak milih-milih kerjanya. Jadi buruh angkat, buruh ini dan sebagainya, kerja kasar, kerja keras, jadi pelayan, restoran dan sebagainya, banting tulangnya, dan seterusnya. Ini modal semuanya untuk sukses. Dan itulah yang dilakukan oleh Pak Supramo. Ikan bilih letak di wajan, gulai bawang elok dimakan. Tak memilih jenis pekerjaan, asalkan halal dan dibolehkan. Jadi semua yang halal dibolehkan dikerjain semua oleh Pak Pramo. Elok belajar di swalayan, menjelang senja hari pun guru, mau bekerja jadi pelayan atau bekerja sebagai guru. Ini sebagai umpama dan ini memang dikerjakan oleh Pak Supramo semuanya. Dan kemudian ada lagi catatan yang penting yang saya rasa jadi contoh teladan. Mungkin kita cemburu dan iri pada Pak Supramo, yaitu dengan keluarga. Dengan bapak ibu, kalau bapak sudah meninggal duluan, dengan ibu kandungnya, dengan adik-adiknya luar biasa. Saya mungkin meneteskan air mata kalau beliau cerita kepada adik-adiknya. Ini Pak Wid nih salah satu produk binaan Pak Wid sebagai Dirut Semen Padang. Satu yang disekolahkan oleh beliau, berkorban Pak Supramo untuk adik-adiknya, dan juga untuk keluarga. Ini Bu Reni nih, kami juga cemburu juga luar biasa dengan anak-anak tentu perhatian sekali. Ini tentu saya ingat betul ya Pak Prof. Komarudin, yang namanya sakinah mawadah warahmah melekatnya hanya pada keluarga, bukan dengan harta uang kaya dan status jabatan profesor, tapi sakinah mawadah warahmah itu pada keluarga. Jadi kalau kata Nabi baiti janati, memang surga itu ada di keluarga. Nah inilah yang mungkin dirasakan oleh Pak Supramo yang kita juga patut tiru dan juga membawakan berkah.
dan juga membawakan sukses dari keluarga. Jadi keluarga yang mendoakan, ibu kandungnya, adik-adiknya, istri, anak, luar biasa. Ini saya keluarga ini mesti kita jadikan contoh juga. Beli tenggiri, beli belanak, dibeli beledang sekali 3. Sayang kepada istri, juga anak, juga sayang kepada keluarga. Di dahan mangga bersarang tempua, bersarang gelatik di pohon cemara. Sayang juga kepada orang tua serta adik-adik dan saudara. Elok disuap, hilangkan curiga. Kalau ragu menjadi beban. Serta tanggung jawab kepada keluarga serta mau untuk berkorban. Jadi Oke lah Pak Gup, waktunya habis. Waktu habis. Oke, kalau gitu Ya. nanti saya WA saja. Ini masih ada 20 pantun lagi buat Pasti nggak akan habis-habisnya kalau kasih waktu. Ada 2 Itu pantun pantunnya di WA. ya, ada 2 pantun penutup. Naik Garuda dari Jakarta, pesawat molor keberangkatan tertunda. Selamat kepada Pak Supramu Santosa menjadi motivator bagi generasi muda. Orang yang dermawan tak pernah letih kepada agama. Amin. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Ya saya tahu banyak sekali yang mau disampaikan. Ini berbagi teman-teman. Ya, makasih. Jadi Pak Supramo itu kalau saya katakan from zero to hero, kalau kau ngikutin komentar Pak Purnomo dan Pak Irwan tadi. Di sini ada teman yang modalnya juga nekat ini. Jadi orang itu memang berkawan dengan orang-orang yang agak serupa gitu, yang nekat. Salah satunya Pak Sofyan Jalil ini juga ada kemiripan dengan Pak Supramo. Saya minta Pak Sofyan Jalil untuk berbagi pandangan dan diteruskan nanti dengan Bu Ratna ya. Waktunya tolong di manage ya. Masih ada teman-teman yang mau sharing. Silakan Pak Sofyan. Terima kasih Prof. Kamarudin, Pak Supramo, Bu Yeni yang saya hormati, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua partisipan dalam acara pada sore ini. Sangat menarik membaca buku Pak Supramo. Kemudian saya bicara sama istri saya, bagaimana kita menciptakan Supramo muda yang banyak sekali. Kalau kita bisa mendapatkan dan menciptakan Supramo muda dalam jumlah yang ribuan, jutaan, maka Indonesia ini akan banyak sekali pertumbuhan ekonomi bisa kita ciptakan lebih cepat, added value kepada bangsa dalam semua bidang. Sayangnya ini Supramo muda ini masih perlu kita sama-sama usahakan untuk bisa terjadi, untuk bisa tercipta. Dan terima kasih sekali Pak Supramo, bukunya ini akan jadi buku wajib di sekolah karakter kita nanti. Untuk Bapak ketahui, Pak Supramo ini juga adalah salah satu Dewan Pembina di yayasan kami, Yayasan IHF, yaitu Indonesia Heritage Foundation, membangun bangsa berkarakter. Dan Pak Supramo adalah salah satu Dewan Pembina. Terima kasih sekali. Saya sepakat dengan Pak Pur dan Pak Irwan tentang kunci keberhasilan Pak Supramo telah dirangkum tadi bagus sekali oleh Pak Irwan, determinasi yang luar biasa, pantang menyerah, kemudian tidak tidak milih-milih pekerjaan apa saja, yang penting bisa mendukung visi beliau. Saya yakin orang-orang seperti Pak Supramo, saya punya background yang barangkali tidak jauh beda, walaupun jalan yang dipilih beda, tapi hakikatnya sama. Jadi James, penjaga masjid, dan lain-lain gitu. Tapi kemudian alhamdulillah bisa mengikuti atau jalan hampir seperti yang diceritakan dari pengalaman Pak Supramo. Ada yang menarik sekali, yaitu bahwa ini terjadi karena kita lahir di Indonesia. Kita bersyukur sekali lahir di Indonesia, Indonesia yang kita kenal hari ini, di mana orang tidak mempersoalkan siapa kita, tapi orang mempersoalkan apa yang bisa kita kontribusi, apa yang bisa kita lakukan. Orang tidak pernah mempersoalkan background keluarga kita. Umur saya 67 tahun sekarang, tidak pernah orang tanyakan kamu backgroundmu apa. Saya pikir juga itu yang terjadi pada kita semua. Ini adalah untungnya Indonesia dan beruntungnya Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Dan oleh sebab itu, Indonesia yang seperti kita kenal sekarang ini harus kita pertahankan, harus kita jaga. Jangan sampai ada ide-ide yang kemudian membuat Indonesia yang begini bagus dan begini egaliter itu bisa menjadi
tantangan saya akan datang. Kemudian hal yang lain lagi, saya baca buku Pak Supramo ini, ya, karakter beliau itu yang menentukan beliau sukses. Dan saya pikir itu juga kalau kita baca dari semua orang yang sukses, barangkali mempunyai ciri-ciri yang sama. Sebab itu Bu Ratna suka mengutip Plato, katanya bahwa karakter is destiny, ya, karakter is destiny. Saya waktu muda dulu pernah aktivis, diajarkan bagaimana kita hidup seperti air yang hujannya turun di gunung, tapi air itu akan mencari laut. Kemudian apapun yang menjadi hambat di jalan tidak akan ada masalah, cuma menunda saja. Kalau ada dam, dia akan naik lewat irigasi, tujuan nanti ke laut lagi gitu. Kalau ada hambatan dan lain-lain, itu tidak akan menjadi menghambat tujuan ke laut. Saya pikir itu dari Pak Supramo, jadi buruh, kemudian ingin bagaimana bisa sekolah ke Berkeley. Gara-gara ada Marvia Berkeley yang menjadi inspirasi Pak Supramo. Saya pikir Pak Supramo, pengalaman Bapak ini perlu kita share, buku Bapak ini perlu kita jadikan satu referensi kepada generasi muda kita. Barangkali saya sangat mengapresiasi buku Bapak ini dan betul-betul memberikan inspirasi bagi kita semua dan akan bagus sekali kalau ini bisa menjadi referensi bagi orang-orang muda kita. Barangkali itu Pak Komarudin, komentar singkat saya. Terima kasih. Mungkin Bu Ratna mau menambahkan. Iya, ayo Mbak Ratna. Ya, ini suaminya ini orang nekat juga itu. Oke, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Pramu, Bu Yeni, ya, dan semuanya. Senang sekali bisa berhadapan walaupun secara virtual. Selamat pertama-tama saya ingin ucapkan kepada Pak Pramu sekeluarga yang bukunya kami berdua baca sampai geleng-geleng kepala. Betul-betul ini buku yang sangat menginspirasi. Saya kenal Pak Pramu, saya ingin cerita dulu ya. Itu sebetulnya lebih duluan daripada suami ya. Jadi ini Pak Sofyan mungkin kenal tahun 2005 ya, 2004 atau 2005. Kalau saya kenal Pak Supramu tahun 2002, waktu itu kebetulan kami baru mendirikan yayasan tahun 2000, terus kemudian masih mencari apa support dari orang-orang yang mungkin peduli dengan pendidikan karakter. Nah, kebetulan kami berteman dengan Pak Peter Mamuko waktu itu di ConocoPhillips ya. Dan oh ya nanti saya perkenalkan dengan Pak Supramu, orangnya baik banget dan orangnya peduli sekali. Wah, saya mau dikenalkan dengan apa TV ya, Pak. Jadi Pak Presiden ConocoPhillips. Aduh, rasanya tersanjung sekali. Deg-degan waktu itu karena saya waktu itu pas lagi sakit suara saya hilang. Gimana saya mau menerangkan tentang yayasan ini, tapi Pak Pramu kelihatan mendengar dengan sesama, ya suara saya mungkin hilang mengenai yayasan yang kami berikan. Waktu itu kami baru mendirikan 4 sekolah yang cikal bakal dari sekolah karakter dengan program Semai Benih Bangsa. Saya nggak tahu langsung Pak Pramu, itu bagus sekali, bagus itu harus disupport ya. Nah, saya merasa ini kayaknya pertama kali di luar yayasan ini yang membantu yayasan adalah Pak Pramu ya, jadi membuka jalan. Nah, alhamdulillah. Stable ya kadang. Jadi alhamdulillah setelah mungkin sekarang udah 18 tahun ya, 19 tahun Pak Pramu membuka jalan, memperkenalkan dengan teman-teman di komunitas perminyakan. Jadi sekarang sudah boleh dikatakan dipercaya dan sudah ada lebih dari mungkin 3.800 dan insya Allah tahun ini bisa mencapai 4.500 sekolah yang dibina yang bisa mengadopsi pendidikan karakter, pendidikan holistik basis karakter dan bahkan sudah didirikan universitas ISPHBK Institute of Character Education. Nah ini semua saya pikir kontribusi Pak Pramu ini luar biasa sekali. Jadi ini karena membangun karakter, ini kan membangun apa ya akhlak mulia. Saya pikir berkah Pak Pramu dan keluarga ya karena saya pikir sudah ribuan anak-anak yang sudah mungkin mendapatkan pendidikan karakter yang kelihatannya sampai sekarang itu mereka menjadi orang-orang yang ya berdasarkan pengamatan, penelitian, ternyata ketika mereka diberikan pendidikan karakter sejak kecil,
itu ada efeknya tuh sampai dewasa dan tidak ada satupun yang terlibat pada penakalan remaja, dan insya Allah mereka menjadi orang dewasa. Nah, jadi terima kasih sekali Pak Pramu, ini betul-betul jadi ini berkah buat IAHF dan juga buat mungkin insya Allah Indonesia ya, karena dengan dibukanya jalan waktu itu pertama kali oleh Pak Pramu memperkenalkan komunitas ya perusahaan-perusahaan, nah sekarang sudah berkembang. Dan buku Pak Pramu ini sudah saya kami wajibkan di sekolah karakter untuk dibaca, terutama bagi anak-anak SMP dan SMA. Ini teman-teman IAHF juga saya lihat ada juga beberapa yang hadir di sini ya. Jadi selamat pada Pak Pramu, terima kasih atas semua ininya. Dan saya pikir Pak Pramu sudah mendapatkan 3 hal nih. Dengan misalnya kan kita ada hadis ya, kalau kita setelah meninggal semua amal kita sudah tidak ini lagi ya, maksudnya hanya 3 hal yang itu akan terus pahalanya tuh mengalir. Yang pertama adalah meninggalkan anak-anak soleh, dan insya Allah ini sudah ribuan ini multiplier effect-nya. Jadi anak-anak yang sudah insya Allah sih beramal soleh itu mudah-mudahan menjadi amal jariah ya buat Pak Pramu, keluarga, buat kita semua. Dan juga nah kalau dermawan tuh pasti orang udah tahu semua ya, Pak Pramu itu pasti dermawan sekali. Itu juga mendirikan sekolah, terus kemudian masjid ya, itu juga merupakan amal jariah insya Allah. Dan juga ilmu yang bermanfaat di buku yang ditulis ini, ilmunya luar biasa. Jadi ilmu tentang pengalaman hidup yang saya pikir itu harus menjadi contoh ya buat terutama anak-anak muda. Itu saya pikir 3 hal itu insya Allah didapat ya Pak Pramu ya. Terima kasih banyak dan juga pada seluruh keluarga ya. Saya pikir demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Bu Ratna. Saya tahu bahwa Pak Sufyan, Bu Ratna ini orang yang kritis, ini PhD, jadi tidak mudah memuji orang gitu. Makanya kalau dua-duanya memuji ini memang betul-betul dari hati dan dari pemikiran yang kritis gitu. Saya ada ini all wisdom gini, ada kebijakan klasik. Kalau kita ingin panjang umur dikenang orang, maka menulislah buku yang banyak agar dibaca orang. Kalau Anda tidak bisa nulis buku agar dibaca orang, maka berbuatlah yang banyak, yang besar manfaat agar ditulis orang. Nah, Pak Pramu rasanya ini dua-duanya ini. Amalnya ditulis orang dan kemudian juga nulis gitu. Dan semoga ke depan masih banyak yang bisa dilakukan. Yang kedua, saya dengarkan komentar dari Pak Purnomo, Pak Sufyan, dan Pak Irwan tadi, saya lihat dan saya juga baca buku ini. Pak Pramu itu berangkat dari modal otot, yaitu hand, betul-betul otot. Tapi kemudian berkembang dengan head, dengan otaknya, sehingga dia sampai ke Berkeley. Pada waktu itu, waduh, very selected person kok bisa ke Berkeley itu. Tapi belakangan ini, kalau saya dengan Pak Pramu ngobrol, itu sudah sampai ke heart, yaitu masalah hati, spiritualitas. Jadi ada satu proses kombinasi integrasi pertumbuhan dari hand, head, nah kemudian heart. Itu yang saya rasakan sebagai teman dekat. Silakan Pak Fazli. Dan ini Ibu Purnomo juga hadir malam hari ini. Tadi ngomong say ke Mbak Yeni, nanti dua-duanya saling say hello. Sekarang Pak Fazli dulu. Silakan Pak Fazli. Ya. Terima kasih Mas Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supramu dan Ibu Yeni, Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin dan hadirin saya muliakan. Saya sebetulnya kenal Pak Supramu belum begitu lama ya. Pertama saya sebagai aktivis Minangkabau sudah mendengar lama kiprah Bu Yeni membantu Indo Jalito Peduli, sebuah organisasi perempuan yang peduli terhadap bencana, terhadap orang miskin, terhadap orang butuh beasiswa, terhadap anak yatim, anak piatu ya, dan membangun rumah ibadah yang terus-menerus bergelombang tahun demi tahun, peristiwa demi peristiwa. Dan di belakang itu saya lihat seorang Ibu Yeni yang didukung oleh Pak Supramu. Saya mulai bertanya, siapa nih Pak Supramu ini? Kemudian dibawa oleh Pak Sarwono Kusumat Bajat, Pak Supramu bersama Pak Sofyan Jalil dan Pak Sarwono dan Pak TP Rahmat dan Bapak Aditya dan
dan beberapa yang lain mendirikan sebuah yayasan yang namanya Yayasan Bakti Bangsa yang mendedikasikan diri khusus untuk mengingatkan, menyadarkan bangsa Indonesia betapa pentingnya kesempatan emas yang diberikan oleh bonus demografi yang jangan kita sia-siakan. Nah, beliau adalah pendukung utama daripada yayasan ini, sehingga yayasan ini bisa berdiri dan berkiprah terus. Kemudian saya mulai berinteraksi dengan beliau dalam beberapa acara-acara keagamaan. Saya lihat ini seorang konglomerat, punya prestasi luar biasa, sangat tawadu, selalu melihat bahwa impian itu harus dibangun setinggi mungkin, dikejar sekeras dan secerdas mungkin, tapi yakin semua itu hanya terjadi karena pertolongan Allah. Sinergi inilah yang beliau dalam berbagai hal dan tertulis jelas di buku ini, ketiga komponen itu. Bangun mimpi, kemudian jangan berpikir lagi, kerja keras, kerja cerdas, kerja sama, berdoa untuk mencapai mimpi tersebut at all cost, dan kemudian berikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu dan juga mengingatkan kadang-kadang apa yang kita lakukan, dan cobaan itu selalu menimbulkan kemanfaatan baru dan malah menjadi leapfrogging untuk kesempatan yang terbuka lebar sesudah kita diberi cobaan. Nah, sebagai seorang pendidik di universitas, saya betul-betul terkagum-kagum dengan bagaimana seorang yang jadi yatim di usia kelas 2 SMA, yang mulanya udah bermimpi masuk perguruan tinggi terbaik di Indonesia, harus terpaksa menghadapi realita, mengubur mimpi sementara, pergi ke pedalaman di Indonesia bagian timur yang tahun-tahun itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa bagi orang di daerah maju seperti Jawa ya. Tapi seorang Pak Supramo pergi, bekerja otot tadi, memberikan yang terbaik tanpa melihat apa-apa, dan karena bekerja di setting perusahaan asing, dia juga memberikan kebanggaan bahwa orang Indonesia itu bisa di level manapun. Beliau merangkak karirnya, dan begitu memungkinkan dia berangkat ke Berkeley. Nah, saya ingin memberi sedikit apa yang menarik, karena Pak Supramo datang ke Berkeley, diterima begitu saja, agak terheran-heran. Loh, ini kok masuk UC Berkeley kok demikian gampang? Rupanya yang beliau masuki itu adalah Community College, ya, Armstrong Community College, yang namanya juga di belakangnya Berkeley. Jadi waktu udah sadar beliau bahwa ini adalah sebuah community college, beliau tidak menoleh kemana-mana pun, belajar keras sehingga dapat straight A nilainya, dan hanya dengan itulah memungkinkan transfer kepada UC Berkeley yang bagi orang Amerika sendiri pun belum tentu gampang. Dan ini menurut saya sangat inspiratif, sangat motivasional ya. Karena saya lihat bagaimana dia bertumpu pada belajar, bekerja keras, dan dalam 1 tahun dia bisa berpindah ke UC Berkeley, tempatnya Pak Emil, Pak Wijoyo, dan teman-teman belajar. Nah, baru mimpi ini makin jelas, dan beliau menyatakan bahwa banyak sekali pertolongan Tuhan di dalam upaya tersebut. Betapa persistensi beliau yang berkali-kali datang ke kantor admission office ya di UC itu, sehingga orangnya udah bosan, akhirnya ditemukan dengan Dean. Dia katakan mimpinya seorang yang sudah bekerja 7 tahun di lapangan, berdarah-darah, tahu persis kehidupan real, sehingga Dean daripada UC Berkeley menerima beliau. Nah, yang menarik lagi 2 tahun di sana. Jadi 1 tahun di Community College, 1 tahun di UC Berkeley. Beliau terpaksa pulang karena panggilan tugas. Beliau sebetulnya bisa bertahan di sana, menyelesaikan. Banyak teman-temannya di UC Berkeley mengatakan, Pak Pramu, kalau Anda pulang akan susah kembali lagi, mungkin tidak akan pernah mendapatkan cita-cita itu. Jadi jangan pulang, bertahan di sini. Tapi kecintaan pada seorang ibu, cintaan pada 3 adik-adik beliau yang masih kuliah, karena kakak beliau yang selama ini menjadi tulang punggung, seorang pengusaha, agak jatuh usahanya, tidak bisa lagi membantu, seorang Pak Supramo turun gunung, pergi lagi ke kawasan timur, ke Papua, bertahan di sana lebih kurang 3 tahun, dan kemudian kembali lagi mencapai mimpinya ke UC Berkeley. Dan yang menarik, orang biasanya 4 tahun itu baru dapat undergraduate ya, jadi baru dapat S1 atau bachelor. Pak Supramo dengan kerja keras yang luar biasa, kalau orang mengambil hanya 16-18 SKS, beliau mengambil 25 SKS. Orang mengambil 3 mata pelajaran, beliau mengambil 5 mata pelajaran.
dan dalam konteks itu dia bekerja dari jam 5 sore sampai jam 12 malam, 3 hari seminggu, dan baru belajar lagi sesudah jam 12 malam itu. Jadi hidup beliau di restoran India itu, di perpustakaan, di ruang-ruang kelas. Tidak ada kenikmatan lain kecuali persistensi untuk mencapai mimpi ini. Dan ini menurut saya harus kita sebarluaskan kepada semua anak-anak kita, bahwa mimpi harus dibangun setinggi mungkin, tapi kerja keras, kerja cerdas, dan juga kerjasama, karena beliau punya banyak teman-teman dari berbagai bangsa, termasuk juga orang-orang dari kampus sendiri, itu mereka demikian simpati dan terkagum-kagum pada bagaimana seorang anak Indonesia, ya, dan sudah cukup tua umurnya karena beliau sudah 7 tahun tamat SMA baru masuk, dan ternyata membuktikan it can be done. Ini bisa dilakukan dengan tadi adanya impian, adanya kerja keras dan kerja cerdas, dan juga adanya keyakinan bahwa pertolongan Tuhan itu pasti ada kapanpun kita memerlukan. Jadi saya yang terakhir terkagum-kagum dengan Pak Supramo adalah pada saat kami komunitas Minang ini selalu berbicara betapa sulitnya mengundang investor yang serius ke Minangkabau. Kita tidak punya apa-apa. Tambang terbatas sudah mulai selesai, ya, penemuan Padang ya oke, tapi batubara tambang dalam yang sangat sulit dan lain-lain kita nggak punya. Nah, datang seorang Pak Supramo dengan keyakinan triliunan rupiah, berani ngambil resiko, dan kita tahu masyarakat Sumatera Barat kalau udah bicara tanah, sudah bicara investasi, itu sulitnya setengah mati. Tapi seorang Pak Supramo dengan pendekatan yang dia dapat, bagaimana mendekatkan diri kepada suku Papua, suku di Ambon, dan pengalaman itu ditambah kehidupan multinasional di Berkeley, ya, di Amerika. Dengan kombinasi itu dia berada di hotel-hotel mewah, dia berada berlumpur-lumpur di lapangan, dia dekati masyarakat Muara Labuh, akhirnya bisa dibangun sebuah pabrik, ya, yang sangat visioner ke depan, yang ramah lingkungan, energi terbarukan, menggunakan panas bumi yang memang belum banyak diolah dengan berbagai risiko, dan Pak Supramo berani. Dan kami masyarakat Sumatera Barat merasa sangat beruntung karena seorang Pak Supramo menunjukkan bahwa berinvestasi di Sumatera itu bisa. Dan beliau sebelum mengambil keuntungan, Pak Komar, ya, itu sudah memberikan berbagai fasilitas untuk masyarakat sebelum beroperasi. Beliau memberikan sarana olahraga sekaliber Olimpiade, baik lintasannya, baik lapangan sepak bolanya, dan kemudian menjemput hati kepala suku, tokoh masyarakat, ibu-ibu, anak-anak muda. Dan menurut saya itu bagi saya sebagai orang Sumatera Barat dan orang yang selalu melihat bagaimana pendidikan mendapat hikmah dari dunia usaha, dan itu dengan sempurna ditunjukkan oleh Pak Supramo. Jadi karena itu Pak Supramo sebarkan terus, ya, bagaimana Bapak bicaralah di mana-mana, dan video Bapak harus kita viralkan. Saya sudah menikmati berkali-kali, tapi mungkin diperbarui Pak, karena video itu adalah pada waktu ulang tahun ke-60, sekarang sudah 72. Bagaimana mimpi Bapak bangun, dimanapun Bapak ada, tapi tujuan satu dari mimpi tidak pernah hilang, tidak pernah reda, dan kemudian dengan persistensi, dengan kerja keras, dengan kekhususan dalam berdoa, dan Bapak menunjukkan ini bisa dilakukan, dan kemudian Bapak membangun keluarga yang luar biasa, tadi dikatakan oleh Mas Komar, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah melahirkan 2 anak, dan sekarang punya 1 cucu, dan saya kira semangat ini Pak, ini akan disebarkan terus kepada siapapun di sekitar Bapak. Dan kami bertanggung jawab Pak untuk menyebarluaskan. Karena itu saya insist pada Bapak, Pak Supramo, ini kita harus launching walaupun di dalam COVID. Karena bukan COVID-nya, tapi inspirasi dari Bapak dan buku ini. Inilah kekuatan yang harusnya saat ini kita perlukan. Pada saat banyak orang yang frustrasi, putus asa karena deraan, dan Bapak menunjukkan itu bisa kita atasi. Terima kasih banyak Pak Supramo. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fazli. Saya rasa apa yang disampaikan tadi menarik buat kita, sebuah refleksi, ya.
bagaimana mendidik anak cucu kita. Jadi ketika saya baca buku Pak Pramu, saya juga bercermin gimana ya mengcopy ya, tentu tidak persis ya, inspirasi bisa kita implementasikan buat lingkungan kita. Nah seterusnya kalau diizinkan ya, saya minta beberapa teman-teman mungkin in sharing, tapi pendek saja kalau bisa, jangan lebih dari 3 menit, singkat-singkat saja. Misalnya di sini ada, tadi disebut energi terbarukan, ini ada Pak Surya Dharma ya, yang juga pernah dan mungkin sampai sekarang bergerak bidang itu untuk berbagi kesaksian. Silahkan, masih ada Pak Surya Dharma? Kalau tidak, kita ganti. Pak Lulu, ya Pak Lulu ini teman panggung di samping Pak Lulu juga punya pengalaman dalam bidang SDM ya. Silakan Pak Lulu. Terima kasih Bapak Komarudin, Pak Pramu dan Bu Yeni yang kami hormati, Bapak sekalian. Ada Pak Purnomo tadi, mantan bos saya di SDM. Kami kenal Pak Pramu sudah sejak lama Pak ya. Waktu kami membantu Pak Pur mengurusi energi, migas pada waktu itu, jadi kenal beliau, terus kami sama-sama dan boleh dibilang track kami yang diurus itu sama dengan Pak Pramu ya. Pak Pramu pertama ngurusi migas, saya waktu itu membantu Pak Pur ngurusi migas dan banyak sekali yang kami diskusikan pada waktu itu. Pak Pramu mungkin ingat ya, kami mempunyai tim 8 yang sangat aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah untuk menangani di bidang migas yang itu kami sampaikan pada Bapak Menteri dan banyak yang ide-ide brilian yang diterima. Itu pada waktu menangani migas dan kemudian sense tadi disampaikan oleh Pak Purnomo ya, beliau ulet sekali dan mungkin ya nekat kalau saya bilang beliau itu punya sense ya di bidang migas tadi, pernah membeli perusahaan pada waktu itu yang kemudian dikembangkan oleh beliau menjadi perusahaan yang relatif besar. Dan sense yang kedua ketika beliau melihat tren perubahan migas ke energi terbarukan, beliau investasi di bidang energi terbarukan dan kebetulan pada waktu itu kami membantu Pak Darwin ya mengurusi energi terbarukan. Jadi kami boleh dibilang ikuti Pak Pramu mengurusi pindah ke energi terbarukan, mendirikan Supreme Energy. Saya juga dapat tugas membantu menangani energi terbarukan dan di situ boleh saya singgung di sini Pak Pramu waktu itu mewakili teman-teman ya, yang di bidang energi terbarukan menyampaikan komitmen visi 2525 pada waktu itu ya. Tekad kita untuk mencapai target energi 25% pada tahun 2005 ya. Yang itu saya yakin sebenarnya pada waktu itu penuh keyakinan, tapi memang ternyata tidak mudah untuk mengembangkan itu dan itu yang perjuangan mengembangkan energi terbarukan itu betul-betul diperjuangkan oleh Pak Pramu. Itu yang di bidang energi, yang Pak Pramu ini selain piawai di bidang energi juga di bidang budaya ya. Kami sama-sama membina Puspo Budoyo, yaitu mengembangkan seni tradisi yang sebetulnya itu dulu jarang diminati oleh orang-orang nonton, itu tontonan menah ke bawah ya, ketoprak itu ya. Tapi berkat kehadiran Pak Pramu dan kawan-kawan dan kami membina sama-sama, itu menjadi tontonan yang menengah ke atas. Ya. Jadi melibatkan tokohnya yang main bisa dilihat di halaman 2. Mati lagi. Enggak kedengaran, mungkin di unmute Pak Lolo. Nah, ditekan dulu. Nah, oke. Ya. Oke, mohon maaf kepencet. Jadi beliau sangat piawai di dalam memerankan ketoprak ya, dan bisa dilihat fotonya di buku tersebut ada 6 halaman itu ya. Itu peran Pak Pramu yang bukan main. Saya sempat membatasi Pak Pramu jangan terus-terusan nanti mengancam job daripada pemain yang sedih. Arya Penangsang. Kok mati lagi Pak Lulu? Mati lagi, Mas. Oh, itu di mute tuh. Di mute. Kepencet.
Halo. Halo. Mohon maaf. Ya. Beliau perannya sangat luar biasa. Jadi perannya yang disukai beliau adalah sebagai Aryo Penangsang, ya. Sangat antagonis dan Ronggolawe. Jadi bukan main. Itu kesimpulan kami singkat saja, Pak Pramu. Waktu saya kenal pertama, saya kira orang baik. Ternyata dalam perkembangannya setelah saya mengenal beliau, ternyata beliau orangnya baik sekali ya. Dan tidak hanya baik, tapi juga dermawan, ulet, gigih, dan berorientasi kepada tujuan. Saya kira ini ditunjukkan hasil beliau waktu mengembangkan energi terbarukan, wabil khusus panas bumi di Sumatera Barat, yang sekarang telah membuahkan hasil. Kalau boleh saya menyimpulkan tipe manusia unggul Indonesia itu seperti apa, ya kira-kira seperti Pak Pramu ya. Itu manusia unggul yang saya kira, dan saya bangga disebut sebagai sahabat oleh Pak Pramu di bidang energi dan di bidang budaya. Selamat Pak Pramu. Terima kasih atas pengabdiannya di bidang energi dan bidang budaya. Terima kasih Pak Lolo. Saya juga bangga malam ini jadi host Pak Lolo, gitu, bedah bukunya. Kita minta ya, ini ada juga di chatting, ada berapa teman-teman SMA yang cerita. Ada Mas Purwadi ada nggak, Dokter Purwadi? Kita minta Pak Purwadi, dokter ahli, teman SMA yang sekarang profesi ahli bedah, ada nggak Pak Purwadi? Oke, kalau enggak siapa Mas? Kita minta. Mas Gatot aja, Mas Gatot, Ketua Paguyuban. Oke, silakan Mas Gatot. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Mas Pramu dan Mbak Yeni. Saya atas nama warga Paguyuban Bojonegoro merasa bangga atas perjalanan hidupnya Pak Supramu ini, yang kebetulan beliau ini juga satu kampung dengan saya, beda desa, satu kecamatan. Rumah saya juga dekat dengan masjidnya Mas Pramu ini di Albiru Pertiwi namanya. Jadi setelah saya membaca bukunya The Power of Dream itu memang benar-benar inspiratif. Kemarin saya coba chat dengan beliau. Ini adalah merupakan lesson learned terutama bagi warga Bojonegoro yang masih muda-muda. Saya kebetulan junior beliau, dan dalam hal ini tentunya mohon izin mewakili masyarakat Bojonegoro yang ada di Jabodetabek dan di luar kota untuk mengucapkan selamat kepada Mas Pramu yang telah menempuh perjalanan hidup yang begitu menurut saya fantastik sekali. Tadi sudah banyak diuraikan keberhasilan, dan Guyub Bojonegoro selalu dibantu beliau bersama Pak Suprapto Santoso, kakak beliau. Dan dengan demikian kita sering melakukan silaturahmi, bercengkerama, hanya COVID ini tidak bisa. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan sehat selalu Mas Pramu, Mbak Yeni dan keluarga, dan sukses selalu usahanya sebagai contoh bagi masyarakat Bojonegoro di generasi muda yang nanti insya Allah bisa mengikuti jejak beliau. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada beberapa pertanyaan, gimana dapatkan bukunya gitu. Nanti kita Mas Pramu yang jawab. Siapa lagi Mas Pramu yang kita minta? Mungkin ada Pak Agung Wicaksono yang ini, Pak Agung Wicaksono yang banyak menyaksikan ya UKP 4 nih ya, dulu waktu itu. Ada Mas Agung? Ada enggak? Kalau enggak oke. Tadi ada. Ya mungkin Pak Bosa kali ya? Pak Bosa ya, Bosa. Pak Bosa. Ayo Pak Bosa, Pak Humayun, Bosa. Halo Pak Bosa. Bisa kedengaran udah? Monggo. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Komar dan Pak Supramu, Bapak Ibu
Bu, hadirin para sahabat Pak Supramu yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatannya memberikan sepatah kata dalam acara bedah buku Power of Dreams dan Prayer malam ini. Saya adalah teman lama Pak Supramu karena berasal dari bisnis yang sama. Kita bersama-sama berkiprah di migas sejak dulu dan berkenalan sebetulnya sama dengan cerita Pak Pur tadi. Kita berkenalan di SUSPI, kursus pimpinan migas, dan berkembang sekarang jadi teman golf, teman ngaji, banyak halnya. Jadi seperti yang ditulis dalam buku ini diterbitkan bagi keluarga, kerabat, sahabat, dan para kenalan Pak Supramu sebagai ucapan syukur beliau atas rahmat Allah yang diterimanya. Memang alhamdulillah kami melihat Pak Supramu dikaruniai ambisi serta semangat bekerja keras dan personal. Mati ya? Hilang suaranya. Hilang suaranya, Bos. Hilang. Mana suaranya? Koneksinya putus Pak, karena berhenti. Mungkin berhenti. Ya. Aduh, sinyalnya hilang. Putus. Putus. Oke. Putus, terusin aja yang lain. Putus. Oke. Nanti saya mulai. Saat ganti yang lain ya, Mas ya. Ya, itu ada nggak orang? Oke. Orang ya. Gini, dalam buku ini di belakangnya ada puisi yang bagus sekali ini. Saya baca. Dan penulisnya ada di sini ini. Itu Butris Emir. Gimana kalau Butris Emir membacakan puisinya? Setuju. Setuju. Ya. Okay. Terima kasih Mas Komar. Ya. Semua karena Allah. Hidupnya panjang dan berliku. Mendengar kisahnya saja lidahku keluh. Terbayang masa-masa sulit dan kelabu. Hanya dengan pertolongan Allah, ia menjalaninya dengan teguh. Keinginan untuk berbakti pada keluarga tak pernah runtuh. Tekad untuk maju ada di hati yang selalu bergemuruh untuk bisa menjadi seseorang yang semangatnya pantang luruh dan bermakna bagi sesama dimanapun ia berada. Walau rintangan menghadang di setiap kelokan jalan, ia berhasil melewatinya. Tangga demi tangga dilaluinya. Keikhlasan menjadi pegangannya. Saat ini ia sudah melampaui semuanya. Duri, semak, jalan berlubang, semua dikalahkannya berkat bimbingan yang maha kuasa. Kepadanya ia selalu berserah, bersyukur tiada henti, sambil meniti hari. Pak Supramu, teruslah berbuat baik, sampai saatnya kau menghadap Sang Khalik. Terima kasih. Butris ini editor dari buku ini. Ya, editor sedikit karena Pak Pramu nulisnya sudah bagus, Mas Komar. Memang. Saya rasa sekarang giliran Mas Pramu ya untuk berbagi dan nanti mungkin semacam kata akhir dari Pak Purnomo atau Pak Sofyan Jalil setelah mendengarkan tadi itu. Gimana, Mas? Sampean sekarang gilirannya ya? Saya atau masih ada teman lain satu lagi, kalau enggak sampean sekarang. Mungkin teman lain aja dulu. Ada nggak itu manajer Masjid Al Biru John Goro tuh? Ada Gusola? Enggak ada ya? Pak Supramu. Ya. Bicara. Surya Dharma. Oh, Surya Dharma. Oh iya, yang tadi kita panggil. Monggo, Mas.
Tadi putus, maaf. Oh iya iya iya. Nah. Ini ketua Nanti. Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Iya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supramo yang kami hormati, Pak Komar dan teman-teman sekalian. Saya menyimak semuanya dan telah membaca semua buku yang ditulis oleh Pak Supramo sejak beliau menyelesaikan buku kemudian menyampaikan bahwa buku ini sudah selesai. Dan hari itu saya terima, saya langsung baca karena saya betul-betul melihat Pak Supramo ini adalah seorang motivator yang bisa menginspirasi kita semua. Kalau Kang Komar tadi mengatakan, Profesor tadi mengatakan bahwa ada kerja hand, kemudian ada head, ada heart. Saya melihat ada 4 aspek sebetulnya yang dikerjakan oleh Pak Supramo. Yang pertama itu adalah niat sebetulnya. Niat yang luar biasa dan itu teguh, kemudian istiqomah, kemudian dijalankan dengan baik secara konsisten, ya, melalui kerja keras. Tetapi tidak hanya cukup dengan itu, tetapi dilanjutkan dengan kerja cerdas melalui pendidikan yang tidak pernah berhenti, dan akhirnya hari-hari ini beliau apapun hasilnya diikhlaskan. Ini adalah kerja ikhlas, ya. Dan kami lihat bahwa hari-hari ini memang lebih banyak lebih wise gitu, lebih menjadi betul-betul suri tauladan, dan bagi kami masyarakat energi terbarukan Indonesia, beliau betul-betul bisa menjadi, karena beliau adalah salah satu pembina dan pernah menjadi ketua Dewan Pembina pada tahun 2015, tetapi tahun 2018 beliau katakan biarkan ganti dengan saya terus yang menjadi ketua Dewan Pembina, biar yang lain. Nah, karena itu beliau serahkan dan ikhlas menyerahkan kepada Pak Hilmi Banigoro. Tetapi semua apa yang kita lakukan, di balik itu pasti ada Pak Supramo di belakang. Dan oleh karena itu saya kira 4 aspek itu, niat, kemudian kerja keras, kerja cerdas, dan juga ikhlas, itu adalah modal yang luar biasa yang perlu kita contoh dan kita teladani dari Pak Supramo. Karena itu kami berharap jangan pernah berhenti Pak Supramo, karena masih banyak harapan kepada Bapak sebagai contoh dan suri tauladan bagi teman-teman sekalian. Selamat bekerja dan selamat bekerja, dan mudah-mudahan makin banyak yang akan mau belajar dari keberhasilan Pak Supramo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum nanti closingnya Pak Pramo, ya mungkin Mas Purnomo ada semacam closing statement apa yang setelah dengarkan berbagai komentar tadi sebagai kawan lama Mas Pramo. Sebelum saya menyampaikan sesuatu untuk Yeni, ini ada Mbak Lis, Yen. Mbak Lis, thank you. Selamat ya. Matur Kangen loh, lama nggak ketemu. Iya. Pak Komarudin, ya. Saya singkat saja untuk Pak Pramo pesannya, lanjutkan selama hayat masih dikandung badan. Ya. Ya itu saja. Jadi persahabatan itu adalah indah. Kita lanjutkan semuanya ini. Saya kira udah. Amin. Pak Pramo udah cukup baik. Iya. Aduh, senang saya memberikan contoh bagi generasi di bawahnya, melihat persahabatan yang abadi dan sama-sama produktif gitu. Senang saya melihatnya. Mas Sofyan Jalil ingin ngasih berapa komentar? Pak Supramo, seperti saya katakan tadi. Tapi ini nggak bisa ngelihat saya, Bapak ya. Seperti saya katakan tadi, Bapak dan pengalaman hidup Bapak, kita
share kepada orang muda. Saya yakin kalau semakin banyak orang-orang anak-anak muda kita, walaupun situasinya tentu beda sekarang, tetapi semangat determinasi untuk mencapai sesuatu, kalau semakin banyak orang, maka insya Allah negeri kita akan lebih cepat maju. Ketemu, saya sepakat dengan Tur tadi, Bapak masih banyak sekali yang bisa dikerjakan. Saya yakin Pak Supramu sudah selama ini juga sudah melaksanakan Time to Payback, dan Payback Bapak sekarang salah satu buku ini ada bagian dari Payback to the Country. Saya pikir mari sama-sama terus kita Bapak dan Ibu-ibu yang hadir hari ini, kesempatan bagaimana memberikan nilai tambah kepada bangsa ini dan segala bidang yang kita kerjakan. Selamat kamu, semoga Bapak dan keluarga, semoga apa yang dikerjakan dari sekarang ke depan masa lalu menjadi amal soleh semua. Amin. Amin, amin. Pak Gubernur. Amin. Terima kasih. Sedikit saja Pak Prof. Satu kata kunci dari semua yang ada dalam buku Pak Supramu buat generasi muda, yaitu kesungguhan membawa hasil. Menjada wajib. Jadi barang siapa yang sungguh serius seperti Pak Pramono tunjukkan, insya Allah pasti akan berhasil dan Allah kasih jalan. Itu saja satu pesan yang diambil dari intisari buku Pak Pramono yang saya dapat pahami untuk anak-anak muda dan kita semuanya. Terima kasih Prof. Oke. Udah Fazli? Iya. Saya kepada semua anak muda Indonesia yang sedang bermimpi untuk menata karirnya, contoh konkret dari Pak Supramu, datang dengan niat mengambil S1 ke sebuah negara besar, adidaya, pusat rujukan pendidikan dunia, dalam 4 tahun pulang membawa master, bayangkan, dari top university di dunia. Karena tadi itu, karena beliau tidak menyia-nyiakan sedikit pun waktunya. Bekerja keras, mencari nafkah, kemudian menggali ilmu, dan membangun persahabatan. Dan mudah-mudahan semangat tidak menyerah ini dan berani untuk bertarung kemanapun. Karena kita yakin Allah selalu bersama kita. Itu adalah semangat yang luar biasa. Saya kira pesan ini harus kita tularkan kemana-mana Pak Supramu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ini ada Mas Widodo ini, saudaranya. Mungkin sepatah dua patah kata menarik ini. Bagaimana sih sebagai saudara kandung melihat saudaranya ini? Gimana Mas? Singkat aja ya. Di mute dulu nih. Halo. Di unmute suaranya. Belum. Sudah. Oke. Udah. Jadi kalau Mas Pramu bergelut dengan minyak, saya bergelut dengan semen. Jadi luar biasa dari saya sendiri, waktu saya di SMA selama 3 tahun dibiayai oleh beliau dengan luar biasa, mungkin gajinya mungkin 10 juta, dikasih saya 3 juta, 30% itu ya. Jadi setiap beliau sampai, saya kadang-kadang menangis. Kenapa? Beliau itu kerja itu sangu, Pak. Sangu botolnya diisi sama jahe. Supaya apa? Karena kembalinya ke pulaunya itu pakai kapal. Jadi kalau minum jahe muntah-muntah, Pak. Nah, ini terjadi betul, luar biasa. Jadi itulah kira-kira perjuangannya luar biasa. Sampai saya masuk universitas, baru beliau sudah mulai naik tingkat manajer dan seterusnya. Jadi itu beliau sangat sayang pada adiknya, selalu beli semangat, ya, selalu inspirasi, sehingga alhamdulillah saudara-saudaranya semuanya sudah S2 semua. Jadi sekiranya demikianlah dari saya. Jadi terima kasih Bapak semuanya. Pak Jalil dan lainnya. Pak Jalil itu juga sama dengan Mas Pramu. Zaman saya di Tonasa, Pak Jalil menjadi staf dari kementerian. Jadi sering memberi ceramah di Semen Tonasa. Sampai sekarang luar biasa, sudah berapa periode jadi menteri. Jadi mungkin sama dengan Pak Jalil lah itu ya karakternya. Dan yang penting ini
beliau punya ide yang luar biasa. Kami punya warisan 2 hektar sawah. Idenya luar biasa. Bangun masjid, dek. Ini masjid yang gimana yang paling bagus. Dan alhamdulillah masjid yang sekarang masjid terbagus di Bojonegoro, Al Biru. Ini adalah ide beliau dan itu disupport oleh Pak Mas Prapto dan jadi masjid yang bagus. Semoga bermanfaat bagi masyarakat di Bojonegoro. Saya kira demikian Mas dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, tapi itu sebagai jendela kita bisa melihat ya bagaimana posisi Mas Pramu di hadapan dan di tengah keluarganya itu. Sekarang giliran Mas Pramu untuk memberikan satu ya apa terserah namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini satu kata yang meliputi hati sekarang saya ini adalah saya ini tersanjung sekali. Bahasa Inggrisnya I'm flattered. Itu betul-betul I'm blessed gitu ya. I'm blessed I have so many friends. Saya blessed begitu banyak teman gitu. Dan sebetulnya apa yang saya dengarkan malam ini adalah sesuatu yang sangat tidak sangka-sangka gitu. Karena perjalanan itu adalah satu perjalanan yang mengalir bagi saya gitu. Tapi malam ini saya tidak perlu untuk cerita lagi karena sudah banyak diceritakan lagi oleh Pak Purnomo, Pak Fasli, Mas Komarudin, Pak Irwan, semuanya sudah menceritakan dengan sangat baik. Bahkan ada satu phrase yang akan saya sampaikan, tapi Pak Fasli sebagai seorang pendidik sudah menyampaikan dengan sangat baik. Jadi malam ini saya hanya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada terutama Mas Komar yang memprakarsai ini. Sebetulnya saya tidak punya rencana untuk ada bedah buku dan lain-lain itu karena terus terang waktu saya menulis buku itu saya agak ragu-ragu. Karena menulis buku kita harus menyampaikan fakta, tapi bisa juga itu pamer gitu. Show off gitu. Jadi saya hati-hati sekali bagaimana menulis fakta tanpa pamer. Jadi waktu Mas Komar bilang bedah buku saya agak ragu-ragu, nanti dianggap pamer gitu. Jadi itu yang saya hindari, tapi Mas Komar kemudian Pak Fasli insist untuk bedah buku, jadi oke, monggo, tapi jangan saya yang ngundang ya, karena kalau saya ngundang saya malu gitu. Jadi alhamdulillah terima kasih Mas Komar, terima kasih Pak Fasli malam ini bisa jadi. Pak Purnomo, Pak Sufyan Jalil, Pak Irwan, terima kasih semuanya dengan hadir malam ini. Pak Purnomo itu menurut saya terlalu generous dengan pujiannya. Di dalam buku saya itu Pak Purnomo itu menyebut saya entrepreneurs, technopreneur dan lain-lain. Jadi menurut saya itu is overstated. Most of the description malam ini menurut saya itu overstated lah. Tapi ya terima kasih saya anggap sebagai blessing dari Allah aja itu. Jadi terima kasih sekali dengan semua malam ini. Kawan-kawan yang saya hampir sampai 300 yang datang tuh terima kasih semuanya. Dari semua bidang, semua sektor, dari oil and gas datang, dari energi terbarukan datang, kawan-kawan Bojonegoro Guyub datang, kawan bisnis datang, bahkan yang bertahun-tahun nggak ketemu juga datang. I'm so blessed dengan begitu banyak teman karena this is life for. Dalam buku saya juga saya sebutkan bahwa yang paling penting manusia itu mempunyai banyak teman. Membangun network yang seluas-luasnya. Itu yang saya tekankan dan I'm blessed betul-betul mempunyai teman yang lama yang baik. Pak Purnomo tadi sudah sampaikan mulai tahun 90, Pak Irwan itu ketemu semenjak kita pergi ke Houston tahun 90. Berapa itu waktu Bu Megawati jadi presiden sampai beliau jadi gubernur. Waktu itu beliau masih muda dan sudah menjadi ketua Komisi 7 sampai sekarang. Jadi Mas Komar ini juga luar biasa, teman-teman macam-macam sekarang ini, teman saya mengeluh, teman kita diskusi masalah-masalah spiritual. Jadi I'm so happy to have so many friends gitu. Jadi terima kasih atas semua yang disampaikan dan diberikan kepada saya malam ini. Demikian juga kawan-kawan yang sudah menghadiri malam ini. Saya terima kasih yang belum disebut adalah
kepada Bang Rizal Palevi yang bersama-sama saya menyusun buku ini. Saya yang menulis, tapi beliau yang merencanakan, kemudian menyajikan buku ini sehingga menjadi buku yang indah dilihat. Terima kasih Bang Rizal Palevi. Ini kita sampai edit sampai 10 atau 15 kali untuk menjadi buku yang sekarang ini dalam susunannya. Tadi ada banyak sekali permintaan buku ini. Bagi yang menginginkan ke buku ini, insya Allah dikirimkan adresnya ke saya, dikirimkan adresnya melalui grup juga boleh. Nanti ini akan saya sampaikan. Atas saran dari Ibu Sofyan bahwa buku ini bagus untuk pendidikan, saya sudah mencetak dalam bentuk yang lebih ringan, dalam bentuk seperti paperback begitu, tapi lebih baik. Karena yang sekarang ini adalah edisi agak agak berat di bawah, tapi nanti saya akan mencetak yang lebih ringan dan akan saya bagi-bagikan ke sekolah-sekolah agar itu bisa menjadi buku-buku di perpustakaan sekolah atas saran dari Ibu Ratna dan juga saran dari Pak Fasri tadi. Saya akan mencetak yang banyak-banyak untuk saya bagi-bagikan kepada sekolah-sekolah. Alhamdulillah dan syukur kalau apa yang saya tulis ini bisa sedikit memberikan inspirasi bagi generasi yang akan datang. A little thing that I can do. Saya kira nggak banyak Mas Komar yang ingin saya sampaikan lagi. Syukur alhamdulillah kepada Allah bahwa buku ini diterima baik, dan sekali lagi saya katakan I'm so happy to have so many friends malam ini. Gitu aja Mas. Terima kasih semuanya yang hadir pada malam ini. Terima kasih. Sekali lagi yang menginginkan buku-buku bisa disampaikan ke saya, insya Allah akan saya kirimkan kopinya. Terima kasih Mas Komar. Terima kasih. Kita tepat jam 9. Ketika nulis buku ini, Mas Pramu tuh sering cerita, saya tuh ingin berbagi, semoga manfaat. Tapi bagaimana ya nanti dianggap pamer gitu. Itu yang dirasakan gitu. Ini kan sebuah ketulusan dan teladan yang menarik gitu. Banyak sekali, saya bilang banyak sekali. Justru kalau nggak dibagi itu salah gitu. Jadi Mas Pramu itu berat sekali termasuk bedah buku ini. Jadi antara keinginan memberi berbagi, tapi juga dia tidak mau dianggap pamer. Itulah pribadi Mas Pramu yang kita bisa menilai dan belajar. Dan kedua, banyak sungguhnya ya yang cerita-cerita yang bisa saya sampaikan, tapi kan saya tidak mau cerita, nanti khawatir mengurangi keikhlasan dan dianggap merusak gitu ya. Misalnya Mas Pramu itu cerita, tiap bangun tidur itu dia selalu berpikir, saya ingin mulai hidup ini dengan beramal berbagi. Siapa kira-kira ya orang yang membutuhkan sekali pertolongan saya dan saya bisa menolong. Jadi tiada hari tanpa keinginan, dan keinginan itu dibuktikan, diwujudkan dengan tindakan nyata. Itu tiap hari. Gitu. Nah ini kan hal yang menarik sekali. Gitu. Saya ingat hadis Rasulullah ini, kalau di tanganmu itu ada sebiji buah kurma dan engkau tahu besok akan kiamat, maka tanamlah biji kurma itu. Mengapa? Karena kita makan kurma hari ini, itu adalah kerja tangan orang lain. Maka dari tangan kita harus bisa orang lain menikmatinya. Nah, Mas Pramu itu sadar betul, begitu banyak orang lain yang juga berjasa buat dia, dan dia ingin membalas jasa orang lain itu dengan cara berbuat sebanyak-banyaknya pada orang lain. Nah ini satu pemikiran hemat saya yang bagus sekali, dan masih banyak sungguhnya karena pembicaraan yang bersifat pribadi, jadi saya rasa kita cukup mengenal siapa Mas Pramu, dan dengan baca buku itu kita bisa membayangkan dan mengenal lebih dekat. Saya rasa begitu. Terima kasih pada semua yang hadir di sini, kepada Pak Pur, kepada Pak Sofyan dan Mbak Ratna, Pak Faiz Jalal, Pak Irwan, dan semua kawan-kawan semuanya. Malam hari ini saya merasa happy sekali karena kita bisa saling berbagi, bersilaturahmi, dan insya Allah kita akan tercerahkan dengan acara malam hari ini. Kita akhiri.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu Pak. Selamat Pak Supramu dan Ibu. Mas Rianto, selamat Mas Rianto. Dan Ibu Ratna. Pak Sofyan. Pak Jalil dan Bu Ratna. Selamat Mas Pramu. Itu Pak Agung bicara. Selamat Mas Pramu. Maaf, saya baru bisa masuk Mas Pramu, Purwati. Oh, tadi dipanggil tadi. Enggak bisa masuk Pak Komar, saya tadi enggak bisa masuk. Terpaksa saya harus kasih kuliah malam tadi, kemudian baru bisa masuk sekarang ya. Selamat Mas Pramu. Teman saya mulai SMA Pak Komar, jadi saya sangat terharu. Iya. Dia cerita tadi. Ya, jadi Mas Pramu itu adalah teman mulai SMA Mas Komar, kemudian lama kita tidak jumpa. Beliau memang ditempa oleh situasi. Jadi beliau itu Mas Komar sejak SMA itu sudah menunjukkan jiwa suka menolong ya. Dan beliau itu kalau setiap hari Senin habis upacara bendera, Mas Pramu itu kalau memberikan orasi, itu kepala sekolah itu kalah orasinya. Betul itu. Betul. Kecerdasannya ini bukan anu loh, bukan membual loh. Iya. Sebagai OSIS, beliau itu kalau sudah maju ketampil di depan para siswa, kepala sekolah Pak Dirman itu kalah itu isi orasinya itu sama beliau. Wah, jadi kalau membuat partai bisa saingannya dengan Surya Paloh ya? Sebetulnya lebih daripada itu. Sebetulnya lebih daripada itu. Jadi beliau memang brilian mulai sejak dulu, jadi bukan itu. Tetapi kemudian ditempa oleh situasi, jadinya seperti beginilah. Jadi saya sangat bangga punya teman sama Mas Pramu. Jadi kita masing-masing mempunyai kesan sendiri-sendiri. Beliaunya sama saya juga punya kesan sendiri, Pak. Katanya kaki saya itu kalau duduk di bangku itu tidak nyampe ke tanah katanya begitu. Itu paling kecil di kelas, paling kecil. Tapi kita bangga Mas Komar sebagai sebagai Cahjonegoro di angkatan kita 67, alhamdulillah kita bisa berpartisipasi pada bangsa dan negara ini sesuai dengan profesi kita masing-masing. Iya, saya kemudian mencari orang-orang Bojonegoro, ternyata banyak orang hebat-hebat ya. Jangan-jangan terinspirasi dari Mas Pramu ya. Gitu. Mas Pur ini ahli bedah anak Indonesia ini. Iya. Kalau Kembar Siam, Pak, saya paling banyak seperti ini, Pak. Ya, Kembar Siam itu salah satu kontribusi saya, hanya sedikit aja itu. Iya. Oke, Mas. Terima kasih Mas Pramu, sekali lagi selamat. Terima kasih. Mas, terima kasih. Selamat. Terima kasih Pak Supramu. Usul. Diundang. Matur nuwun semuanya. Selamat. Pak Pramu, selamat. Salam sehat semuanya. Sehat Mas Pramu ya. Sehat. Itu dibuat film Pak Pramu. Buat film. Biografinya. Makasih. Itu Pak Agung Wicaksono tadi dipanggil nggak ada tadi itu. Oh, maaf Pak, tadi sempat terputus Pak jaringan Pak. Oh, gitu Pak Agung. Tertulis itu tadi. Tapi sebagai generasi muda, saya adalah saksi betul bagaimana komitmen membangun energi terbarukan, mendidik generasi muda, ya Pak. Semoga kami bisa lanjutkan Pak. Pak Agung itu pendukung saya di UKP 4. Kemudian sekarang sedang saya di ITB Business School, Pak. Ini Dr. Agung ini. Ya Pak, I'm just doing my job to support big dream Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kawan saya ini profesor neurologis ini dari Erlangga. Nah, beliau dengan terbaring ini menyaksikan ini, Mas. Aliana ini. Ini profesor dari Fakultas Dokter Erlangga ini. Prof. Suartono Taat, beliau menyaksikan semuanya. Ini. Jadi persahabatan yang kental banget ya. Coba diberi kesempatan Mas Hartono untuk bicara.
Saya sedang stroke ini. Wah, iya. Cepat sembuh. Mas Pramu itu kan, saya kan punya beberapa teori. Satu di antaranya bahwa kecerdasan spiritual itu penting. Sebab kecerdasan spiritual yang tinggi, maka kecerdasan yang lain itu akan optimal. Pendidikan itu kuncinya mana? Keluarga. Mau dibawa masuk ini? Kehidupan. Bingkai. Nah, Mas Pramu itu dapat banyak. Jadi tadi ya. Kamu ya. Selamat. Mana kunci mobil? Saya dengan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Don. Matur nuwun Mas Don. Matur nuwun. Mana? Jadi itu ahli neurologis itu di profesor neurologi di UNER. Ya, jadi masih ngajar. Jadi dalam keadaan begitu boleh masih mengajar S3. Luar biasa. Prof. Suhartono ini angkatan kita Pak Komar. Ya, jadi Mas Pramu, saya Prof. Suhartono Taat, beliaunya ahli di bidang psikoneurologi. Iya. Luar biasa. Ini ada Mas Soleh Tasripan yang suka disebut-sebut Mas Pramu, ini juga ada nih. Baiknya nih. Iya, saya memang waktunya pendek tadi, kalau enggak banyak yang bisa ini, banyak yang bisa. Mas Rianto masih ada ya? Udah pulang. Ada tadi. Masih Pak, masih. Mas Rianto masih ada tadi. Nah, ini dia beliaunya. Mas Rianto itu satu orang Bojonegoro juga, Jenderal. Mana Mas Rianto? Oh saya Pak, Prof. Iya Mas. Iya. Kan konco main di sini. Nah itu dia. Kita sih istri wae. Jadi kalau saya baca itu Mas, ini kalau Bojonegoro itu matoh tenan. Jadi saran saya ini baca pertama langsung layak difilmkan Mas. Dengan judul Samsara Bawa Nikmat. Militansi juang beliau sangat tinggi sehingga untuk diwariskan generasi muda. Jadi dan saya melihat perjuangan beliau ini sampai sekarang ini dua yang saya lihat, kesalahan ritual dan kesalahan sosial tinggi Mas. Iya. Ya, mungkin itu dulu Mas, barangkali yang lain waktunya. Betul. Iya. Singkat padat itu. Ya. Oke, Mas Komar. Pak Pramu, Oke, ya. mungkin makasih. boleh usul. Ya. Jadi kalau bisa kita buat serial lah. Sekarang kan dengan Zoom ini dan tambah nanti live streaming di YouTube, itu kita bisa menampung puluhan ribu dalam waktu yang bersamaan. Nah, jadi kalau memang bisa nanti Mas Komar kita buat untuk kampus-kampus. Kita undang kampus-kampus di seluruh Indonesia, bahwa mahasiswanya nanti secara simbolik diserahkan langsung buku ini kepada para rektor atau direktur atau dekannya, ketua sekolah tingginya, tapi diminta juga mahasiswa untuk mendengarkan, karena hal ini sangat berharga ya, cukup 2 jam solid gitu ya. Mas Pramu bicara agak 30 menit, kemudian 2 orang mengantar apa yang mereka angkat dari si buku sebagai orang baca, kemudian kita tampung sedikit dari audiens, dari mahasiswa-mahasiswa. Nah, satu lagi saya kira yang SMA, untuk OSIS dan aktivis SMA. Dan kita bisa nanti kerjasama dengan Dikbud untuk mendapatkan data dari sekolah-sekolah unggulan ya, yang di mana anak-anak SMA-nya atau SMK maupun madrasah aliyahnya itu siap. Dan mungkin khusus nanti untuk pesantren. Jadi bagaimana komunitas pesantren dijangkau agak sekali sendiri, ya kan, melalui jaringan pesantren. Nanti buku dibagikan kepada kiai-kiainya. Jadi paling tidak dengan 3 instrumen tadi, Pak Supramu, kita bisa mempenetrasi sehingga demand-nya nanti akan tinggi. Mereka bisa mendiskusikan, mereka akan komunikasi dengan Bapak, mungkin mengundang Bapak. Bisa aja secara virtual selama COVID ini untuk memberikan masukan kepada komunitas mereka. Jadi nanti
ini akan mengalir terus Pak, makin lama makin banyak yang disentuh, dan saya kira itu dampaknya sangat besar. Saya setuju tadi dengan Pak Srianto bahwa filmnya ini mungkin penting Pak, bukan apa-apa, tetapi pembelajarannya, apalagi anak-anak milenial sekarang, dia kadang-kadang membaca buku itu kalau enggak penting benar dia enggak, tapi kalau visual mereka sangat canggih. Jadi dengan video ini mungkin juga penting. Di samping juga tadi berapa bagian-bagian yang sudah Bapak mulai di YouTube yang saya kira yang waktu 60 tahun itu bagus, mungkin kita perbarui lagi Pak dengan 72 tahun ini, ya kan, sehingga ada tambahan lagi dan menjadi viral nanti di mana-mana. Terima kasih Pak. Nanti kita buat vlog-vlog ya, berapa menit gitu. Iya. Serial-serial itu. Sebab kalau kepanjangan anak milenial itu tidak mau nonton. Tapi yang kedua, buku tadi penting disertai dengan satu acara bedah. Saya kira tidak dilepas gitu saran saja. untuk itu tadi. Oke, nanti kita bicarakan. Ya. Saran yang untuk ke kampus-kampus segala itu, saya kira kalau Mas Komar, Pak Fasli sama saya bertiga itu bisa bagus. Bertiga itu nanti kita diskusikan lah. Kita Mas Komar, Pak Fasli dan saya. Iya, Oke, secara teknis kita bicarakan. Ya. Okay. Ya. Nanti cari satu orang anak muda, Pak, yang anak muda supaya mereka bicara sama anak muda yang tahu perjalanan Bapak atau sudah terinspirasi. Nah, jadi ada satu panelisnya adalah dari pandangan anak muda supaya lebih dekat dengan yang muda-muda yang lain. Nanti kita cari ya, biar merasa terwakili ya. Iya, betul, setuju saya. Oke. Terima kasih Pak Supramo, Mas Komar ya. Oke, maju terus ya semuanya. Semoga tetap sehat dan makin sukses dalam karir dan terutama dalam kehidupan Pak, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, makasih. Ini kalau nggak ditutup masih sampai nanti terus-terusan aja. Di balik seorang laki-laki yang luar biasa selalu ada perempuan yang lebih luar biasa. Nah ini Bu Yeni. Yang penting kita tetap sehat semua ini Bapak. Boleh nggak kalau saya tutup? Ya, oke ditutup. Oke, udah malam. Terima kasih Pak Agung, Mas Pur, Bang Pun. Monggo. Terima kasih Pak Prabowo, Bu Yeni, sehat selalu. Bu Yeni. Salam jazinyonya Bu Yeni. Ya. Nisri, terima kasih ya, Nis. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat, Pak. Ya, Pak. Selamatkan ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Yeni. Mas Makasih, Mbak Yeni. Dafasli, makasih. Belakang orang suami sukses, ada istri yang sukses. Terima kasih. Pak Supramo, Yeni, Pak Fasli, terima kasih semua. Terima kasih, Pak Turun. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi di belakang istri yang hebat ada suami yang hebat. Ya. Di belakang suami hebat ada istri lebih hebat. Setuju. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Kita tutup ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Ayo dah. Udah ya.